Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Andini. Perkenalkan, nama saya Ranida Madifikia. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam, yakni sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas Asyafah yang nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau lahir di Humaimah pada tahun 104 Hijriah atau 723 Masehi dan meninggal di Hashimiyah pada bulan Zulhijjah tahun 134 Hijriah atau Juni 754 Masehi. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan dari Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini terbentuk melalui kudeta atau revolusi yang dilakukan oleh Abu Abbas Asyafah dengan dukungan kaum Mawali dan Syiah terhadap dinasti Umayyah di pusat kota Damaskus pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pemerintahan Abbasiyah menerapkan konsep negara yang teokratis menggantikan negara sekuler dinasti Umayyah. Selanjutnya, Abu Ja'far al-Mansur melakukan perubahan mendasar bagi perkembangan dinasti Abbasiyah sebagai negara dikuasai di masa mendatang. Di antaranya yang pertama, memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Hashimiyah dekat Kufah di Irak ke kota yang baru dibentuknya yaitu kota Baghdad pada tahun 762 Masehi. Yang kedua, mengangkat aparat yang duduk dalam lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang ketiga, mengangkat wazir atau menteri dalam lembaga eksekutif sebagai koordinator departemen. Yang keempat, membentuk lembaga protokol negara. Yang kelima, membentuk sekretaris negara. Yang keenam, membentuk kepolisian negara di samping melanjutkan angkatan bersenjata. Yang ketujuh, pemakaian gelar tahta seperti Al-Mansur memakai gelar tahta Abu Ja'far yang lebih populer dari nama aslinya. Lalu tokoh yang berperan penting dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yang pertama ada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, lalu yang kedua Khalifah Harun ar-Rasyid, lalu yang ketiga ada Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Kemunduran dan kehancuran Dinasti Abbasiyah. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Setelah mengalami kemajuan, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran dan kehancuran karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di antara faktor internal yang menjadi sebab kemunduran dinasti Abbasiyah, yang pertama adalah lemahnya khalifah. Sejak berakhirnya kekuasaan dinasti Saljuk atas Baghdad, Khalifahan Abbasiyah telah merdeka kembali, namun hanya dapat memerintah pada wilayah Baghdad saja, sedangkan wilayah-wilayah lainnya diperintah oleh dinasti-dinasti kecil yang berada di sebelah timur dan barat Baghdad. Abbasiyah berhasil mengambil kesempatan dari kelemahan dinasti Saljuk. Nah, pada saat itu, khalifah dinasti Abbasiyah melakukan beberapa usaha untuk mengambil kembali kendali di istana yang berhasil diambil oleh Khalifah Al-Makhtuti. 2. Persaingan antar bangsa. Adanya kecenderungan antar bangsa Maroko, Irak, Persia, dan sebagainya menjadi pengaruh atau sebab terjadinya kemunduran pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi. Pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah terjadi kemerosotan ekonomi yang sangat fatal. Hal tersebut karena terjadinya penyempitan kekuasaan dan juga peringanan dari pembayaran pajak. Banyak juga dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak membayar upeti. Yang keempat adalah konflik keagamaan. Adanya kekecewaan dari orang-orang Persia karena tidak tercapainya cita-cita mereka menjadikan mereka untuk melakukan propaganda terhadap ajaran Majuisme, Zoroastrianisme, dan Mazdaisme. Dan juga selain itu ada konflik antara kaum Syiah dan kaum Ahlus Sunnah, dan masih banyak lagi konflik antar agama-agama lainnya. Selain itu, ada pula faktor eksternal yang menjadi sebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah perang salib.
Perang salib terjadi antara kaum Kristen dan kaum Muslim yang terjadi dari tahun 1095 sampai dengan tahun 1291 Masehi. Akibat perang ini memakan banyak korban dan melemahnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah serangan Hulagukan. Hulagukan merupakan cucu dari Genghis Khan. Beliau melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah Baghdad sampai dengan tepi Baghdad. Saat telah mencapai tepi Baghdad, Hulagukan memerintahkan agar Bani Abbasiyah untuk menyerah, namun ditolak oleh pemerintah, yakni Al-Musta'sim yang merupakan pemerintah terakhir dari Bani Abbasiyah, yang akhirnya daerah Baghdad pun dikepung dan hancurlah dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu proses runtuhnya dinasti Abbasiyah. Pada tanggal 10 Februari 1258 Masehi, pasukan Hulagukan atau pasukan Mongol mencapai ke Baghdad. Mereka melakukan penyerangan-penyerangan ke daerah Baghdad. Kemudian dari saat itu pasukan Tatar masuk ke daerah Baghdad dari daerah timur dan pasukan yang dipimpin oleh Hulagukan dari sebelah barat. Khalifah Al-Mu'tasim dan beberapa pembesar negara keluar untuk menemui pasukan Mongol. Mereka langsung dipancung bahkan diseret menggunakan kuda. Setelah itu pasukan Mongol masuk ke Baghdad dengan membludak. Bahkan selama 34 hari pedang mereka merajalela sehingga membuat banyak sekali rakyat yang mati. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad dan Irak setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.